Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Bahwasanya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi setiap kita yang terus percaya dan berharap akan kasih setianya. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini bagi setiap kita. Kiranya firman ini boleh memberkati dan menguatkan kita. Dari ayat ini kita belajar beberapa hal Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, tentang Nabi Elia. Ini Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di dalam konteks di dalam pembacaan kita pagi hari ini menjelaskan bahwa Nabi Elia ini bernubuat kepada Raja Ahab, di mana dia menyampaikan bahwa di Israel Yehuda tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Dan kita belajar sedikit tentang Raja Ahab. Raja Ahab ini siapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Katakan firman Tuhan mencatat bahwa ia adalah seorang raja yang memerintah di Israel Yehuda pada waktu itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh para bapa leluhur sebelumnya, yaitu hidup di dalam kejahatan. Kemudian firman Tuhan mencatat bahwa ia mengambil Isabel sebagai istrinya, di mana Isabel ini adalah berasal dari keluarga yang menyembah kepada berhala. Dan kemudian selanjutnya Raja Ahab ini kemudian membangun mesbah untuk para Baal dan ia membuat patung Aserah. Sehingga kemudian firman Tuhan menjelaskan di dalam ayat yang ke-33 di dalam pasal yang ke-16 menjelaskan bahwa dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini menimbulkan sakit hati Tuhan melebihi dari raja-raja sebelumnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop yang boleh kita baca pagi hari ini, sesaat setelah Nabi Elia bernubuat kepada Raja Ahab bahwa di Israel Yehuda tidak akan ada embun dan hujan, maka firman Tuhan datang kepada Nabi Elia, menyuruh Elia untuk keluar dari Israel, untuk menyingkir dan pergi ke timur di tepi sungai Kerit. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan akan pelihara dia di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang boleh kita baca pagi hari ini ada beberapa hal yang boleh kita petik secara khusus dari keberadaan kehidupan daripada Nabi Elia. Saya mau katakan pertama bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, maka tentunya dia hidup melakukan apa yang diperintahkan Allah baginya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu dibuktikan dengan ayat di dalam ayat yang kelima di sana dikatakan lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Nabi Elia tidak berbantah, Nabi Elia tidak menolak, Nabi Elia tidak memberi alasan untuk tidak mau ikut kepada apa yang telah Tuhan perintahkan baginya. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa ia pergi dan melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan baginya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana kita boleh melihat ketaatan dan kepatuhan daripada Nabi Elia ini kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa ia memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sebagai satu bukti bahwa ia melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Seperti yang dikatakannya di dalam pengakuannya di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Allah Israel yang kulayani. Sebagai bukti bahwa ia benar-benar melayani Allah di atas segala Allah, ketika perintah firman Tuhan itu datang kepadanya, maka ia melakukan dengan segenap hati, dengan penuh kepatuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui ayat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, secara khusus dari tokoh Nabi Elia ini, saya mau katakan bagi setiap kita, kita adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya dalam hari-hari kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan datang bagi setiap kita
mengajar kita, mengingatkan kita, menegur kita, bahkan menguatkan kita, menyemangati kita, memotivasi kita, sehingga hari lepas hari yang kita jalani kehidupan kita terus semakin berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya yang Allah kehendaki bagi setiap kita adalah kita mau dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan, bahkan dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh penyerahan diri, kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bagi setiap kita. Satu hal yang pasti, bahwa ketika Tuhan berfirman bagi setiap kita, itu bukan berarti membuat kehidupan kita tidak semakin baik. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika firman Tuhan datang bagi setiap kita, firman itu boleh membuat kita untuk boleh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita hari lepas hari semakin boleh berkenan kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya ketika kita dengan penuh ketaatan, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, melakukan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan, maka firman Tuhan mencatat bahwa ia dipelihara oleh Tuhan. Dia boleh menikmati berkat demi berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Dan saya dan percaya ini juga akan menjadi bagian kita. Ketika kita dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh penyerahan diri kepada perkataan Allah di dalam setiap kehidupan kita, mengerjakannya tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka saya dan percaya pemeliharaan Tuhan juga akan terus menjadi bagian kita, dan kita akan boleh melihat karya demi karya Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki ketaatan kepatuhan kepada firman-Mu, dan biarlah kiranya kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Pagi ini sebelum kami kembali beraktivitas, berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Urapi mereka hari ini dalam seluruh aspek keberadaan kehidupan mereka. Segala usaha pekerjaan Tuhan memberkati, dan biarlah berkat demi berkat-Mu boleh tercurah bagi jemaat-Mu di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, dan hari ini kami akan melangkah bersama-Mu dengan penuh pengucapan syukur hati kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.